Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Shin Faxiang, Sutra Trata episode 1787. Dharma sejati dari kendaraan tunggal menyimpan dunia sebanyak butiran pasir. Dharma sejati dari kendaraan tunggal menyimpan dunia sebanyak butiran pasir. Dunia sebanyak butiran pasir ini menyimpan penderitaan dan kebahagiaan. Jumlah yang dibabarkan sebanyak jumlah butiran pasir pada kuku jari. Butiran pasir pada kuku jari menyimpan prinsip kebenaran, menggunakan perumpamaan yang sementara dan terampil untuk kembali pada kendaraan tunggal. Lautan pencerahan menyimpan dharma setara penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan. Harap semua orang bersungguh hati. Dharma, baik dharma duniawi maupun dharma yang melampaui dunia, sungguh tidak mudah untuk diperoleh. Semua orang akan berkata, bukankah setiap orang setiap hari selalu berhadapan dengan urusan duniawi? Bukankah Master selalu mengatakan bahwa semua urusan duniawi tidak lepas dari prinsip kebenaran? Itu sangat mudah. Setiap hari kita berurusan dengan hal-hal dan memahami maknanya. Ya, memang harus memahami makna dari setiap hal. Tetapi, berapa banyak waktu yang benar-benar kita gunakan untuk meresapi makna dari peristiwa-peristiwa tersebut? Mengatakannya mudah, tetapi menghayatinya sulit. Maka dari itu, kita tetap harus bersungguh hati. Dharma memang selalu hadir di kehidupan kita. Itu benar. Tetapi kita masih tetap harus benar-benar menggenggam jalinan jodoh yang ada. Lihatlah, dharma sejati dari kendaraan tunggal menyimpan dunia sebanyak butiran pasir. Ajaran yang disampaikan oleh Buddha berada di dunia adalah sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Butiran pasir. Semua orang sudah tahu. Oh ya, bukankah setiap hari kita sudah membersihkannya? Ada dibersihkan. Lalu mengapa masih ada butiran pasir? Itulah butiran pasir ini. Ketika jumlahnya sedikit, kita bisa berkata, mengapa butiran pasir ini belum dibersihkan juga? Tapi, pasir di bumi ini tak terhitung jumlahnya, tidak terhingga, dan tampaknya juga tidak memiliki batas. Dunia butiran pasir itu sangat banyak. Seluruh ajaran yang dibabarkan Sang Buddha, setiap butir pasir di dalamnya menyimpan dharma yang tak terbatas. Lihatlah, dunia kita, dunia manusia, apakah kita masih mengingatnya? Pada Sutra Tratai, sebelumnya terus-menerus diberi gambaran, menggambarkan bahwa dunia adalah debu yang sangat halus. Ini menggambarkan jumlah yang tidak dapat dihitung. Bagaimana menghitungnya? Biar bagaimanapun, kita tidak dapat menghitungnya. Bahkan seorang ahli matematika yang mahir dalam berhitung atau murid dari ahli matematika masih tidak dapat menghitungnya juga. Ini lebih banyak dari angka ilmu astronomi. Hingga sekarang, angka astronomis masih dapat menggunakan data untuk menjelaskan. Ketika belalang terbang melewati, masih dapat dihitung menggunakan data. Ada berapa miliar jumlah belalang? Hanya dalam satu gerakan ketika serangga terbang, belalang daun terbang di atas ladang. Demikian belalang daun terbang melewati. Sekarang orang dapat menghitungnya, yakni berapa miliar jumlah belalang yang ada. Hitungan yang jumlahnya ratusan juta atau ratusan miliar, dia dapat menghitungnya. Namun, jumlah yang dibabarkan oleh Sang Buddha ini merujuk kepada jumlah yang tidak dapat dihitung. Dharma sejati dari kendaraan tunggal menyimpan dunia sebanyak butiran pasir. Satu butir pasir mewakili satu dunia. Di dalam satu dunia juga terdapat gunung, sungai, dan bumi yang tidak dapat dihitung. Menggunakan perumpamaan yang demikian, agar kita tahu bagaimana menghitung dunia yang sebanyak butiran pasir. Ini tidak dapat dihitung, bukan pula tidak mungkin. Namun di dunia ini hanya banyaknya urusan manusia saja. Sudah tidak ada habisnya untuk dibicarakan.
Di tahun 2020 ini, bencana-bencana besar, entah itu bencana cuaca, pandemi, atau masalah ekologi, semuanya terjadi di waktu yang bersamaan. Di dunia yang sama, negara-negara yang berbeda mengalaminya. Di waktu yang bersamaan, kita tidak dapat habisnya untuk menguraikan semua urusan duniawi. Kita tidak punya cukup waktu untuk membicarakan ini. Kita harus mengelompokkan berdasarkan negara dan melihat apa yang terjadi. Di daerah tertentu di negara itu, dengan cara ini, kita harus menentukan daerah tertentu di negara atau kota tertentu dan orang-orang serta hal-hal di sana, baru bisa menggambarkan penderitaan apa saja yang terjadi di sana. Terlalu banyak, tak akan habis untuk dibicarakan seluruhnya. Dharma dari Sang Buddha dalam satu kalimat sudah mencakup semuanya. Di dunia terdapat begitu banyak penderitaan. Penderitaannya mencakup di gunung, sungai, dan tanah. Persoalan manusia dan materi sangat banyak. Di tengah itu, tidak akan habis dibicarakan, tidak bisa habis dihitung, hanya penderitaan saja. Prinsip kebenaran penderitaan ini sebenarnya berasal dari mana? Berasal dari akumulasi. Akumulasi perlu diteliti sebab musababnya. Hanya membahas suatu iklim saja. Mengapa ada siklon badai seperti ini? Di Taiwan, kita sebut angin topan. Ada negara lain menamainya badai. Ada juga orang yang menamainya siklon. Nama yang berbeda, namun terdapat hal yang sama. Badai terbentuk dari iklim tropis yang berbeda, namun semua mengakibatkan penderitaan bagi orang. Tidak punya rumah untuk pulang, berpisah dengan orang yang dikasihi, ada yang terluka, ada yang meninggal, dan sebagainya. Ini hanya berbicara tentang satu jenis penderitaan. Semua energi yang terkumpul dalam suatu masa, begitu banyak energi yang terkumpul dalam suatu waktu, menciptakan penderitaan bagi orang yang tak terhingga jumlahnya. Banyak orang menghadapi masalah yang sama. Begitu penderitaan datang, sangat sulit untuk dihitung orang yang terkena dampaknya. Penderitaan sesaat mungkin dapat menyebabkan penderitaan bagi orang yang tak terhingga dan diwariskan lagi ke beberapa generasi. Dimulai dari saat ini generasinya, anak-anaknya, cucu-cucunya akan mengalami gelombang penderitaan dan bencana ini. Ini akan mempengaruhi orang hingga beberapa generasi, dan mereka akan mengalami penderitaan. Prinsip kebenaran apa yang dapat kita gunakan untuk menjelaskannya? Terdapat sangat banyak dharma. Kendaraan tunggal. Kendaraan tunggal adalah dharma sejati. Di dalam dharma sejati, yang perlu dijelaskan kepada semua makhluk mencakup jumlah ajaran yang sangat banyak dan tidak terhingga. Saat ini, tahun 2020, ada begitu banyak hal yang ingin saya katakan. Begitu banyaknya adanya bencana alam seperti siklon Apan di India, yang menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di India. Banyak orang ketakutan, terperangkap dalam angin kencang dan hujan lebat. Nyawa mereka terancam dan mereka berjuang melawan alam. Di dunia yang sama, pada saat yang sama, berapa banyak orang yang berjuang dalam penderitaan. Terjadi angin kencang, hujan lebat, naiknya permukaan air. Dalam sekejap, rumah-rumah penduduk menjadi seperti sobekan kertas. Ketika angin bertiup dan permukaan air naik, rumah akan terhanyut oleh air. Saat ini sebenarnya ada berapa banyak orang lagi yang akan menderita. Jika terpikir akan angin ribut, topan, siklon, badai tropis di tengah alam semesta, di dalam bumi ada berapa banyak penderitaan karena 4 unsur utama tidak selaras, dan tidak diketahui ada berapa banyak orang melangkah di atas tanah tersebut yang telah mengalami retakan. Sangatlah kering, permukaan tanah seperti cangkang kura-kura, retak berkeping-keping. Mereka membawa ember, tidak tahu harus berjalan berapa jauh, baru dapat menemukan hamparan tanah yang basah.
tanah yang memiliki air untuk mengambil air. Ini juga suatu kehidupan. Kekurangan air ataupun tanah kering, tidak ada air. Saat ini, hal ini banyak terjadi di negara luas, karena masalah air sudah mengancam kehidupan mereka. Sebagian mengalami bencana di tengah banjir besar, sebagian kekurangan dan mencari air. Ini adalah alam semesta yang sangat alami. Kekuatan karma para makhluk meronta-ronta di tempat tersebut. Maka, 4 unsur utama begitu tidak selaras, kehidupan manusia menderita. Ini di dalam Dharma Kendaraan Tunggal juga dapat memberitahu kita tentang dunia. Suka dan duka di dunia tidak selesai untuk dibahas. Benar-benar menderita. Ada berapa banyak tidak dapat digambarkan. Dunia sebanyak butiran pasir, sangatlah banyak. Prinsip kebenaran yang ingin kita pahami juga sangat banyak. Di dalam prinsip kebenaran dipenuhi penderitaan yang sangat banyak. Orang-orang yang menderita sangat banyak. Akhir-akhir ini kita hanya tahu tentang pandemi COVID-19. Hanya mendengar tentang ini. Kita dapat tahu kondisi dari ratusan negara di dunia. Di antara 240 negara, di sana ada negara sangat miskin. Penduduk di negara-negara kecil di sana sangat miskin. Tidak memiliki pekerjaan, tiada makanan untuk dimakan, tiada air untuk dipakai, dan lainnya. Terlahir ke dunia ini, hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan yang ekstrim. Mereka tidak tahu apa itu materi. Mereka tidak tahu apa itu berkah. Mereka bahkan tidak tahu apa itu penderitaan. Mereka tidak dapat membedakan antara penderitaan dan kebahagiaan di dunia mereka. Mereka tidak tahu apa itu kebahagiaan. Mereka selalu berada dalam penderitaan, sehingga mereka tidak tahu apa itu penderitaan. Inilah cara hidup mereka selama ini. Kehidupan yang demikian di dunia kita saat ini, kita telah menemukan negara-negara yang seperti ini. Ada beberapa negara yang seperti ini. Melihat laporan ini, kita memahami betapa besar penderitaan yang mereka alami dan betapa jauhnya mereka. Jarak mereka begitu jauh dari kita. Kita tidak dapat ke sana. Kita juga tidak dapat melakukan apapun, hanya bisa merasa cemas. Namun kita tidak bisa pergi untuk membantu mereka. Sekarang, setidaknya kita bisa melihat kondisi mereka demikian. Kita hanya tidak memiliki sebab dan kondisi. Tiada cara untuk pergi ke sana. Kita tahu demikian, bahwa mereka penuh penderitaan. Sebab dan kondisi mereka sangat jauh dari kita. Mereka menanggung buah balasan. Ini karena kekurangan sebab dan kondisi untuk membantu mereka. Ini benar-benar menderita. Mereka berada dalam kondisi penderitaan. Meskipun kata-kata Sang Buddha dapat menembus seluruh urusan dunia, namun para makhluk, kita masih belum mampu meredakan penderitaan para makhluk. Makhluk awam tidak dapat mengubah. Buddha juga mengeluh tak berdaya dan tidak bisa mengubah. Jika Buddha mampu mengubah, maka hari ini tentu tidak ada kondisi penderitaan para makhluk. Jadi, bisa dikatakan ada banyak hal yang tidak berdaya di dunia ini. Sering saya katakan, Buddha memiliki belas kasih terhadap bumi. Sulit untuk menyelamatkan semua makhluk di dunia. Bisakah mereka diselamatkan? Bisa. Ini karena para makhluk menciptakan karma buruk sendiri. Terus mengakumulasi, mengakibatkan begitu banyak karma kolektif dan sebab akibat. Kondisi seperti ini semua disebut sebagai kondisi. Jadi, harus menanggung sendiri penderitaannya. Jika Anda tidak memiliki jalanan jodoh, maka tidak akan diselamatkan. Walaupun dengan keulas asihan Sang Buddha, beliau juga pergi ke neraka. Sampai di neraka, ingin membantu orang yang di neraka, mengganti para makhluk yang di neraka untuk berbagi penderitaan dan siksaan. Dia juga tidak bisa. Cerita yang sudah pernah dibahas.
seorang pria tua telah jatuh ke neraka. Karmanya harus menanggung penderitaan, yaitu pengulitan di neraka, di mana kulit dikupas namun tidak dikeluarkan dari tubuh. Dia diikat dan direnggangkan seperti ini. Sebuah mobil merah membara menggunakan kulitnya, menghubungkannya ke mobil merah membara, menyuruh orang yang menerima hukuman ini menyeretnya. Manusia dengan menggunakan orang untuk menarik mobil ini, menggantungkan kulitnya dan menyeret mobil yang terbakar seperti ini. Beginilah dia disiksa, beginilah dia menderita. Namun bahkan dengan keulas asihan Sang Buddha pun hendak menggantikannya untuk menarik kereta tersebut, ini juga tidak bisa menggantikannya. Ia bersedia menderita demi makhluk hidup, tetapi ia tidak dapat menggantikan karma buruk mereka. Ini tidak mungkin dilakukan. Makhluk hidup menciptakan karma mereka sendiri dan mereka harus menanggung penderitaannya. Saat ini di dalam dunia, kita telah menciptakan karma buruk yang begitu besar. Kita telah menciptakan karma buruk kolektif. Seluruh iklim di dunia tidak selaras. Di seluruh dunia dan alam semesta, kita telah mengakibatkan alam ini secara diam-diam melawan balik ke kita. Satu persatu muncul. Di berbagai bidang, para ahli meneliti dampak di dunia ini, baik dalam pengobatan, fisika, iklim, atau geografi. Semua kelompok ilmuwan memprediksi bagaimana masa depan, dikarenakan perubahan yang sangat besar pada iklim dan alam. Pandemi sebagaimana yang terjadi sekarang dan lainnya akan datang satu demi satu secara bergelombang. Pada zaman Sang Buddha juga telah mengatakannya. Wabah pandemi ini juga merupakan suatu jenis bencana. Saya telah mengatakannya beberapa hari lalu. Ini hanya merupakan sebuah peringatan. Kita harus meningkatkan rasa mawas diri. Ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat besar kepada kita. Pengajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Ketika sampai pada permasalahan ini, kita harus terhubung satu sama lain. Semangat yang terhubung satu sama lain harus semakin dihayati. Kedepannya, di masa mendatang dari kita sekarang ini, tidak terlalu jauh lagi, kita harus bagaimana untuk mempersiapkan, untuk menerima pembelajaran saat ini. Bagaimana untuk mempersiapkannya? Untuk mempermudah ketika kita menghadapi kekuatan karma yang akan muncul di masa mendatang. Jadi, kita harus paham, dunia sebanyak butiran pasir ini menyimpan penderitaan dan kebahagiaan. Di masa mendatang, dengan kondisi dunia saat ini, penderitaan dan kebahagiaan semacam ini dengan sangat luas diciptakan oleh sebersit niat pikiran kita. Penciptaan dari sebersit niat pikiran. Sekarang dikatakan, sebersit niat pikiran ini dapat mengakibatkan kekacauan seperti apa bagi dunia. Sangat mudah dan sangat cepat. Jadi, harus dimulai dari batin manusia. Jika batin manusia tidak berdiam dalam damai, akumulasi dari kejahatan besar, karma besar, dari orang-orang yang punya kekuasaan besar, dengan sebersit niat pikiran yang menyimpang, suatu kesalahan dalam perkataan, maka akan menyebabkan banyak penderitaan bagi dunia. Jadi, dikatakan bahwa dunia sebanyak butiran pasir ini menyimpan penderitaan dan kebahagiaan. Sebersit niat pikiran yang baik bisa menciptakan berkah bagi dunia. Sebersit niat pikiran yang menyimpang bisa menyebabkan penderitaan bagi dunia. Ini sangatlah sulit untuk dianalisis lagi. Yang benar dan salah bagi dunia semacam ini, apakah benar atau salah? Di era saat ini, di era saat sekarang ini, merupakan kunci yang sangat besar. Semua orang harus meningkatkan mawas diri. Sang Buddha memberitahukan kepada kita, saat ini adalah era di mana dunia dipenuhi kekeruhan dan kejahatan. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa
dunia sebanyak butiran pasir ini menyimpan penderitaan dan kebahagiaan. Jumlah yang dibabarkan sebanyak jumlah butiran pasir pada kuku jari. Yang dimaksudkan dengan sangat banyak, prinsip kebenaran Sang Buddha adalah sedemikian rupa, tersimpan dalam dunia sebanyak butiran pasir. Dan ada berapa prinsip kebenaran? Jikapun akan diungkapkan, takkan habis dijelaskan. Ibarat jika kita mengambil pasir dengan hanya seujung kuku dan meletakkannya, ayo coba hitung pasir ini. Pasir yang sebanyak butiran debu halus sudah tidak bisa dihitung. Apalagi dunia pasir sejagat alam. Tidak bisa dihitung. Prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha mencakup sedemikian banyak, agar kita dapat menghayati dan memahami. Sungguh sangat sulit. Namun, asalkan kita bersungguh hati, dimulai dari sebutir debu pasir dengan menganalisa prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya, kita akan menemukan bahwa itu sudah mencakup semua prinsip kebenaran di alam semesta. Semuanya ada di sana, maka kita hendaknya bersungguh hati, agar kita memahami apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha, menggunakan perumpamaan yang sementara dan terampil. Maka telah menggunakan banyak metode untuk menjelaskan. Banyak ajaran dijelaskan dengan perumpamaan. Lebih dari 40 tahun, apakah semuanya sudah mengerti? Atau hanya mengerti setengah-setengah? Sampai akhirnya, ketika usia sudah uzur, mau tidak mau harus kembali ke kendaraan tunggal. Secara terpisah menjelaskan kepada kita mengenai ini, mengenai itu, dengan perumpamaan, dengan orang dan peristiwa sebagai perumpamaan. Semuanya masih belum dapat memahami kebenarannya. Berdasarkan kebijaksanaan Sang Buddha, selama lebih dari 40 tahun, para makhluk masih belum sepenuhnya mengerti. Pada saat Sang Buddha sudah tua, setelah lebih dari 40 tahun, kembali ke kendaraan tunggal, merangkumnya dalam satu frasa, dengan hanya satu kalimat menjelaskan kepada kita semua, juga kepada seluruh dunia. Ini sesungguhnya adalah kendaraan tunggal. Namun di masa lalu adalah menggunakan perumpamaan yang sementara dan terampil. Tetapi setelah mencapai kebudaan, selama lebih dari 40 tahun tidak lain adalah demi ajaran kendaraan tunggal. Agar semua orang memahami bahwa segala hal di alam semesta ini terletak pada satu titik kunci yang sangat kecil. Namun hal ini masih belum bisa dipahami oleh semua orang. Ketika ajaran telah disebarkan, Dharma itu bagaikan lautan pencerahan penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan. Namun jika dikembalikan ke intinya adalah kesetaraan. Benar-benar adalah Dharma sehari-hari dan sederhana. Dharma yang sederhana ini disebarkan sama seperti lautan pencerahan, dan setiap tetesan dari lautan pencerahan itu adalah hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal-hal biasa yang sedikit ini dapat menciptakan kebaikan bagi seluruh dunia, tetapi juga bisa membawa kekacauan besar bagi dunia. Singkatnya, Dharma ini, baik itu Dharma baik maupun buruk, kita harus dengan kesungguhan hati untuk menghayatinya. Jika tidak bersungguh hati, kita tidak akan mampu memahaminya. Dharma itu begitu dalam dan begitu menakjubkan, tetapi juga begitu dangkal dalam kehidupan kita sehari-hari. Di setiap langkah kaki kita, segala sesuatu yang berada di bawah kaki adalah Dharma. Semuanya adalah Dharma, debu dan pasir. Intinya, bagi semua orang, Dharma dapat ditemukan di mana hati kita bergerak. Begitu hati kita mulai bergerak, di dalamnya terdapat Dharma. Oleh karena itu, sutra selanjutnya mengatakan demikian. Dari itu, engkau sekalian sesudah Tathagata parinirwana nanti, sepatutnya sepenuh hati menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyalinnya,
serta membina diri sesuai ajaran. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Hanya dengan mengatakan seperti ini saja, orang-orang masih belum dapat memahami. Karena itu, Dharma harus disebarkan. Jika kita tidak memahaminya di kehidupan ini, kita dapat mewariskan ke generasi berikutnya dan generasi berikutnya, terus-menerus diwariskan. Kita masih harus membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Sudah pergi, kembali lagi, lanjut pekerjaan ini. Harus mendengar, mempraktikkan, dan memahami Dharma lagi. Berulang kali dalam siklus kehidupan. Buddha Dharma yang diajarkan oleh Buddha berputar dalam kehidupan manusia. Hidup kita tidak panjang, pendek sekali. Hanya dengan beberapa puluh tahun yang berlalu detik demi detik. Jika sekarang kita tidak memahami, maka kita tidak akan dapat memahaminya. Beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita tidak akan dapat memahaminya. Seumur hidup, kehidupan akan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Kehidupan demi kehidupan, saya akan terus-menerus memahami Dharma. Dharma adalah abadi. Demikian pula dengan jiwa kebijaksanaan kita, juga abadi. Maka kita harus berlatih melalui bentuk nyata, agar kebijaksanaan dapat diasah terus-menerus. Karena itu, dari itu, engkau sekalian sesudah Tathagata parinirwana nanti, sepatutnya sepenuh hati menerima, menegakkan. Pada zaman Buddha, sebelum ada sutra yang dapat kita baca, Buddha mengatakan kepada kita bahwa di masa mendatang akan ada kesempatan seperti ini. Maka, kita harus terus-menerus menyebarkan Dharma dan mewariskan, agar dapat dibaca, dilafalkan, dihafalkan, dijelaskan, dan seterusnya. Semua orang harus bersungguh hati melatih diri. Berlatih berarti terus-menerus melatih diri. Mempraktikkan berarti terus-menerus melangkah maju tiada henti. Di tanah manapun berada, sekiranya terdapat orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyalin sutra, serta membina diri sesuai ajaran. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Dimanapun, jika ada orang yang menegakkan Dharma, ada orang yang sedang menjelaskan Dharma, ada orang yang sedang menyalin sutra, ada orang yang sedang melatih diri, dan lain sebagainya. Maka disitulah Dharma hidup, selama masih ada naskah sutra. Karena itu, naskah sutra selanjutnya menyatakan demikian. Dimanapun gulungan sutra tersimpan, apakah di dalam sebuah taman, dalam suatu hutan, di bawah sebatang pohon, dalam satu sangharama. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Sutra. Tempat di mana terdapat sutra, maka tempat tersebut harus sangat agung. Tempat itu selalu menjadi tempat kedamaian yang agung. Karena di mana terdapat sutra, maka terdapat ajaran. Dengan adanya ajaran, maka terdapat tempat praktik bagi bodhisattva. Dimanapun gulungan sutra tersimpan, merujuk pada tempat di mana sutra teratai tersimpan. Tempat di mana sutra tersimpan, meski di situ ada perbedaan antara di kota atau hutan gunung, tempat dari anggota sangha atau perumah tangga, lingkungan murni atau kotor, tetap dibangunkan stupa dan diberikan persembahan. Tempat di mana sutra tersimpan, meski di situ apakah di kota maupun di tengah hutan gunung, di monastri, tempat berdiam para sangha, di tempat perumah tangga, atau tempat di mana tinggal sangha dan perumah tangga. Semua adalah tempat untuk melatih diri. Ada gunung yang di dalamnya terdapat kuil. Di gunung lainnya terdapat praktisi perumah tangga, dan lain sebagainya.
Di setiap tempat dibangun stupa persembahan, tempat yang berbeda di mana terdapat sutra. Seharusnya punya ladang pelatihan demikian. Stupa sebelumnya pernah disampaikan ke kalian. Stupa artinya adalah menunjukkan kebajikan. Ini menunjukkan di tempat itu terdapat relik. Terdapat tubuh Dharma di sana. Sutra adalah tubuh dari Dharma, sehingga dalam stupa tersimpan sutra di dalamnya. Membangun stupa adalah untuk mengenang orang berbudi luhur, yaitu Buddha dan Bodhisattva. Sehingga menggunakan stupa, maka tempat kelahiran Buddha atau tempat Buddha melatih diri dan mencapai penerangan sempurna, atau tempat Buddha memasuki parinirwana dan lain-lain. Tempat Buddha membabarkan Dharma di India. Di tempat itu, semua dibangun stupa, mengenang segala hal yang berkaitan dengan Buddha, sebab beliau pernah di sana, maka terdapat jejak Sang Buddha. Jadi, orang membangun stupa di tempat-tempat itu. Kemudian, orang-orang menamakannya stupa, bermakna terdapat sutra di dalamnya. Di mana stupa berada, maka terdapat Dharma di sana. Apakah dalam sebuah taman, dalam suatu hutan, di bawah sebatang pohon, dalam satu sangharama, di tengah taman, di dalam hutan rimba, di bawah pohon terpencil, tempat kediaman sangha dinamakan tempat pembinaan diri. Ini semua adalah tempat untuk melatih diri. Dalam kediaman dari perumah tangga, dalam suatu aula, ataupun di lembah penggunungan atau alam liar. Pada semua tempat ini, hendaknya dibangunkan sebuah stupa dan diberikan persembahan. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Dalam kediaman dari perumah tangga adalah tempat para umat awam melatih diri. Dalam sebuah aula, yaitu aula tempat melatih diri, tempat semua orang berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada Buddha, mendengarkan ajaran dan sebagainya. Semua ini disebut sebagai aula kebaktian. Ataupun di lembah pegunungan atau alam liar. Pada semua tempat ini, hendaknya dibangunkan sebuah stupa dan diberikan persembahan. Semua tempat ini menjadi tempat di mana Dharma pernah ada, maka kita harus menghormatinya. Dharma telah disampaikan di tempat itu. Dharma diajarkan di sana. Dan dari tempat itu muncul para pewaris Dharma. Oleh sebab itu, tempat seperti itu selayaknya dijadikan tempat pelatihan diri yang agung. Dalam kediaman dari perumah tangga, dalam sebuah aula, ataupun di lembah pegunungan atau alam liar, baik di rumah dari umat awam, atau aula besar di vihara, lembah pegunungan atau alam liar. Dalam kediaman dari perumah tangga, dalam sebuah aula, ataupun lembah pegunungan atau alam liar. Di lembah pegunungan ataupun alam liar, di tempat itu, baik praktisi umat awam ataupun para monastik, tempat di mana terdapat sebuah aula, maka tempat itu bisa disebut sebagai tempat pelatihan diri yang agung. Dimanapun tempat yang terdapat stupa atau dharma yang pernah ada, maka tempat itu layak untuk dihormati dan dijadikan sebagai tempat suci yang patut diberi persembahan. Pada semua tempat itu, seharusnya dibangunkan stupa. Pada semua tempat ini hendaknya dibangunkan sebuah stupa dan diberikan persembahan. Pada semua tempat itu seharusnya dibangunkan stupa. Inilah yang harus kita pahami. Segala sesuatunya seperti ini, sangatlah sederhana. Sekalipun memiliki sejarahnya panjang, namun sejarah itulah yang terpenting. Hal-hal ini terjadi karena Sang Buddha muncul di dunia, menemukan penderitaan di dunia, memperoleh prinsip kebenaran dari penderitaan. Melalui pelatihan diri, ia menyadari bahwa alam semesta dan benda-benda langit berpadu menjadi satu. Ini sangatlah halus.
Ketika terbentang, ia meliputi gunung-gunung, sungai-sungai, dan bumi, meliputi langit dan bumi. Tidak ada setitik pasir atau debu pun yang bukan berkaitan dengan Dharma. Inilah yang ingin kita ketahui dari bab kekuatan gaib. Setiap titik debu dan setiap butir pasir adalah Dharma. Di mana ada debu dan pasir, disitulah ada dunia manusia. Dalam dunia manusia, ada dunia dengan berbagai bentuk dan warna. Jadi, dalam arti sebenarnya, ialah penderitaan atau kebahagiaan. Tidak peduli apakah itu penderitaan atau kebahagiaan, itu semua adalah karma yang diciptakan oleh makhluk hidup. Jika Anda menciptakan karma yang bermanfaat, maka Anda akan hidup di dunia yang baik, di mana setiap orang menikmati kebahagiaan dan kedamaian. Dunia yang menyakitkan adalah dunia di mana orang dilahirkan tanpa kendali atas takdirnya sendiri, dan tidak dapat membedakan antara apa itu rasa sakit dan apa itu rasa kebahagiaan. Itulah sebabnya ada surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan hal yang ekstrim. Surga adalah tempat yang sangat membahagiakan, tempat yang sangat menyakitkan adalah neraka. Inilah analoginya. Pelatihan diri yang sebenarnya, jalan tengah di dunia. Susah dan senang diri sendiri yang menciptakan, diri sendiri yang merasakan. Sehingga dunia ini adalah sebuah gedung perguruan tinggi. Gedung perguruan tinggi berada di dunia. Kita bertemu pada era sekarang. Sekarang adalah era pelajaran besar. Membuat kita melihat perubahan ekstrim dari alam. Bencana ekstrim sekarang tercipta di dunia. Saudara sekalian, dunia adalah penderitaan. Sebersih niat kita dapat mencakup hal yang menderita di dunia. Prinsip kebenaran dapat kita pahami sampai tuntas. Ini disebut kebenaran. Kita harus paham dengan tuntas prinsip kebenaran. Asal mula dari penderitaan ini, dalam penderitaan, bagaimana kita harus bersumbangsi. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Patut disesalkan, karma kolektif para makhluk sangatlah berat. Jalanan jodoh apa yang bisa menarik kita ke tempat itu, untuk menolong dan membimbingnya. Orang di tempat itu dapat tertolong. Ini juga harus melihat jalanan jodohnya. Kita harus menghargai kondisi sekarang yang aman dan selamat, menciptakan berkah pada setiap niat pikiran. Setiap gerakan, setiap ucapan, semua di antara bencana dan berkah. Semoga semua orang dengan berkah menciptakan berkah di dunia, menyebarkan cinta kasih di dunia, menjelmakan cinta kasih demi dunia. Ini yang dapat kita lakukan sekarang. Semoga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.